Tubuh kita dilengkapi dengan alat penerima rangsangan dari luar berupa sistem indera. Ada 5 indera manusia: indera penglihat, indera pendengar, indera peraba, indera pembau, dan indera pengecap atau perasa. Kali ini kita akan membahas tentang indera perasa, yaitu lidah. Lidah adalah organ pengecap atau kemoreseptor dan disebut dengan kemoreseptor karena peka dan mampu menerima rangsangan berupa zat kimia, yaitu zat-zat kimia berupa larutan. Yang dimaksud dengan reseptor adalah kuncup-kuncup pengecap atau taste bud yang terletak pada permukaan lidah. Di dalam proses perasa dan pengecapan ini, indera penciuman ikut berperan dalam persepsi pengecapan. Indera pengecapan memungkinkan kita untuk merasakan tekstur makanan lembut atau kasar, zat-zat yang terkandung dalam makanan, serta rasa makanan itu sendiri. Kuncup-kuncup pengecap ini ada yang tersebar dan ada pula yang berkelompok dalam tonjolan-tonjolan epitel disebut dengan papila. Terdapat 4 macam papila pada lidah. Pertama, papila foliator. Terdapat pada pangkal lidah bagian lateral atau bagian samping. Kemudian papila fumiformis yang berbentuk seperti jamur terletak pada bagian anterior atau di depan. Berikutnya adalah papila circumvallata. Papila ini berbentuk cincin melintang pada pangkal lidah. Ketiga papila ini mengandung kuncup pengecap. Yang terakhir adalah papila filiformis. Papila filiformis berbentuk seperti rambut dan merupakan papila yang paling banyak. Papila ini terdapat pada bagian posterior, yang lebih banyak berfungsi sebagai perasa sentuhan daripada pengecap. Di dalam papila ini terdapat kuncup-kuncup pengecap yang merupakan kumpulan ujung-ujung saraf pengecap yang terhubung ke otak. Lidah terbentuk oleh jaringan otot yang ditutupi oleh selaput lendir yang selalu basah dan berwarna merah jambu. Di dalam mulut, permukaan lidah terasa halus dan licin. Kamu pasti tahu rasa es krim itu manis meskipun belum mencobanya. Tapi ketika kamu mencoba makan sesuatu yang belum pernah kamu makan sebelumnya, apakah kamu bisa menebak bagaimana rasanya? Sekarang mari kita lihat bagaimana proses terjadinya rasa pada indera perasa. Sebelum kamu bisa mengetahui rasa makanan yang kamu makan, pada saat dikunyah, makanan yang telah masuk mulut akan bercampur dengan air liur. Makanan yang sudah larut atau bersatu dengan air liur ini kemudian merangsang ujung-ujung saraf pengecap yang terletak pada kuncup-kuncup pengecap yang tersebar di seluruh permukaan lidah. Zat makanan yang berasal dari makanan kemudian masuk ke dalam pori-pori kuncup-kuncup pengecap bersama dengan air liur. Zat makanan yang masuk akan menstimulasi ujung-ujung saraf yang memiliki rambut atau gustatory hair. Dari sinilah rangsangan rasa ini kemudian diteruskan ke pusat saraf pengecap yang ada di otak. Selanjutnya, otaklah yang menanggapi rasa tersebut sehingga kita dapat merasakan manis, asam, asin, pahit, dan lain-lain. Untuk membedakan rasa makanan, lidah kita memiliki fungsi pengecap rasa yang berbeda-beda. Untuk cita rasa manis dan asin berada di bagian ujung lidah. Kuncup pengecap untuk rasa masam ada di sisi lidah, sedangkan kuncup pengecap untuk rasa pahit berada di bagian belakang lidah. Inilah sebabnya apabila kamu makan makanan yang mempunyai rasa manis dan pahit sekaligus, maka yang terasa lebih awal adalah rasa manis, baru kemudian rasa pahit. Rasa yang dikenal lidah terdiri dari 4 rasa. Pahit ditimbulkan oleh alkaloid tumbuhan. Alkaloid ialah zat-zat organik yang aktif dalam kegiatan fisiologis yang terdapat dalam tumbuhan. Contohnya ialah kimna, kafein, nikotin, morfin, dan lain-lain. Dan juga banyak dari zat-zat ini bersifat racun. Asin ditimbulkan oleh unsur Na+, K+, dan Ca+. Manis ditimbulkan oleh gugus OH- dalam molekul organik. Gugus ini terdapat pada gula, keton, dan asam amino tertentu. Asam ditimbulkan oleh ion H+.